Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava dari kelas 11 IPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan dan menganalisis hasil kuesioner sejarah Indonesia saya. Oke, langsung aja di nomor 1. Apakah Anda tahu tentang Jenderal Simon Hendrikspoor? Jenderal Simon Hendrikspoor adalah seorang jenderal Belanda yang terkenal perannya ketika Belanda berusaha merebut kembali Indonesia. Dan dia memimpin langsung 2 aksi polisinil Belanda, termasuk yaitu agresi militer Belanda 1 dan 2. Dari hasil analisis saya, ada 83% yang tidak mengetahui dan 16% yang mengetahui, atau kira-kira 5 tidak tahu dan 1 yang tahu tentang ini. Oke, lanjut. Yang kedua, apakah Anda tahu hasil dari perundingan Lingkarjati? Perjanjian Lingkarjati yang ditandatangani pada 25 Maret 1947 tersebut menghasilkan beberapa poin dari pasal lain, yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Dari hasil analisis saya, ada 66,7% yang tahu dan 33,3% yang tidak tahu, atau kira-kira 4 tahu dan 2 orang tidak tahu. Nomor 3, apakah Anda tahu tentang latar belakang perundingan Lingkarjati? Latar belakang perundingan Lingkarjati terjadi karena penetapan dari Jepang yang mengakibatkan konflik antara Indonesia dan Belanda. Salah satu dampaknya adalah pertempuran Surabaya 10 November 1945. Dan hasil analisisnya adalah 66,7% adalah tahu dan 33,3% itu tidak tahu, atau kira-kira yang tahu itu 4 orang dan yang tidak tahu itu 2 orang. Oke, lanjut nomor 4. Apakah Anda tahu tujuan dari agresi militer Belanda 1? Tujuan utama agresi Belanda 1 adalah merebut daerah-daerah perkebunan dan kaya dan memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Dan dari hasil analisis saya, ada 66% yang tahu dan 33% dan tidak tahu, atau kira-kira yang tahu itu 4 orang dan yang tidak tahu itu 2 orang. Oke, lanjut nomor 5. Apakah Anda tahu daerah yang menjadi fokus Belanda saat agresi militer 1? Fokus serangan tentara Belanda di 3 tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari hasil analisis saya, ada 50% yang tahu dan 50% yang tidak tahu tentang hal ini. Kita lanjut nomor 6. Apakah Anda tahu siapa saja tokoh yang menjadi utusan Belanda dan utusan Indonesia saat perundingan Lingkarjati? Utusan Belanda yaitu Jenderal Van Mock, dan utusan Indonesia yaitu Sultan Syahrir, Muhammad Roem, Santo Titor Projo, dan Akain Gani. Dari hasil analisis saya, ada 50% yang tahu tentang hal ini dan 50% yang tidak tahu tentang hal ini, jadi 50-50. Oke, kita lanjut nomor 7. Apakah Anda tahu kapan terjadinya agresi militer Belanda 1? Agresi militer Belanda 1 itu terjadi pada tanggal 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Dari hasil analisis saya, ada 83% yang mengetahui hal ini dan 12% yang tidak mengetahui hal ini, atau kira-kira yang mengetahui hal ini ada 5 orang dan yang tidak mengetahui hal ini ada 1 orang. Oke, lanjut nomor 8. Apakah Anda tahu berapa korban dari pihak Indonesia yang meninggal saat agresi militer Belanda 1? Total jumlah yang meninggal dari korban pihak Indonesia adalah 150.000 orang. Dari hasil analisis saya, ada 66% yang tidak mengetahui hal ini dan 33% yang mengetahui hal ini, atau kira-kira ada 4% yang tidak mengetahui dan 2 orang yang mengetahui. Oke, lanjut nomor 9. Apakah Anda tahu ultimatum yang dikeluarkan Belanda pada tanggal 15 Juli 1947? Ultimatum yang dikeluarkan Belanda yaitu Van Mock mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi atau garis gencatan senjata. Dari hasil analisis saya, yang tidak mengetahui tentang hal ini ada 66% dan yang mengetahui itu ada 33%, atau kira-kira yang tidak mengetahui itu ada 4 orang dan yang mengetahui itu ada 2 orang. Oke, kita lanjut nomor 10.
Apakah Anda setuju tentang pernyataan Belanda yang menganggap Indonesia melanggar perjanjian Linggarjati? Pada tanggal 20 Juli 1947, Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletusnya agresi militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Dari hasil analisis saya, yang tidak setuju itu semuanya tidak setuju. Oke, kita lanjut nomor 11. Apakah Anda tahu mengapa Belanda menyudahi agresi militer satunya? Pada tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyuruhkan agar konflik bersenjata dihentikan, PBB mengakui eksistensi RI dengan menyebut nama Indonesia, bukan Netherlands Indians atau Hindia Belanda, dalam setiap keputusan resminya. Sejak resolusi pertama, yaitu resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947, kemudian resolusi nomor 30 dan tanggal 31 25 Agustus 1947 dan resolusi nomor 36 tanggal 1 November 1947 serta resolusi nomor 67 tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda sebagai The Indonesian Questions atas tekanan Dewan Keamanan Belanda PBB. Pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Dan dari hasil analisis saya, ada 83% orang yang mengetahui tentang hal ini dan 16% yang tidak mengetahui hal ini, atau kira-kira ada 4 orang yang mengetahui dan 1 orang yang tidak mengetahui. Oke, kita lanjut nomor 13. Apakah Anda tahu mengapa Indonesia melaporkan agresi Belanda ini ke PBB? Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda ke PBB karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional, yaitu Persetujuan Linggarjati. Dari hasil analisis saya, ada 100% orang yang tidak mengetahui tentang hal ini. Oke, kita lanjut nomor 14. Apakah Anda tahu negara yang meminta masalah agresi militer ini dimasukkan dalam agenda Dewan PBB, yaitu negara-negara Liga Arab? Dan dari hasil analisis saya, ada 100% yang tidak mengetahui tentang hal ini. Oke, kita lanjut nomor 14. Apakah Anda tahu kapan terjadinya gencatan senjata pada agresi militer Belanda I? Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1947. Dan dari hasil analisis saya, yang mengetahui akan hal ini ada 33% dan tidak mengetahui ada 66%. Jadi kira-kira yang tidak mengetahui itu ada 4 orang dan yang mengetahui itu ada 2 orang. Oke, kita lanjut ke persoalan terakhir. Apakah Anda tahu mengapa pesawat Dakota VTCLA yang membawa obat-obatan untuk Palang Merah jatuh? Karena Belanda mencurigai si dalam adalah senjata selundupan dari Singapura, karena berat dari pesawat itu melebihi dari 12 ton, dan Belanda mencurigai Singapura membantu Indonesia untuk menggagalkan agresi militer ini. Dari hasil analisis saya, ada 83% yang tidak mengetahui hal ini dan 16% yang mengetahui hal ini, atau kira-kira yang tidak tahu itu ada 5 orang dan yang tidak tahu ada 1 orang. Oke, mungkin sampai sini saja pembahasan kuesioner sejarah saya. Mohon maaf kalau jika ada saya salah kata apa salah informasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.